Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, dimanapun Anda berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan dilancarkan rezekinya. Kembali lagi ke Jagat Raya Channel. Kali ini saya akan membawakan kisah horor kembali. Kisah ini dimulai dari sekarang. Namaku Solehuddin. Orang-orang memanggil aku Haji Soleh. Namun aku memperoleh panggilan ini melalui cerita yang sangat panjang sekali dan mengalami banyak kisah yang kelam. Saya tidak pernah membayangkan semuanya ini. Orang tuaku memberikanku nama Solehuddin agar aku menjadi anak yang soleh. Setelah lama menantikan kehadiran seorang anak selama pernikahan hampir 10 tahun, hadirlah saya dalam kehidupan mereka. Ketika itu ibu sudah hampir berumur 40 tahun. Kebahagiaan mereka seakan sempurna. Tasyakuran digelar, kambing dua mereka sembelih, pengajian dan rebana memeriahkan acara. Tanda syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun demi tahun terlewati. Aku kini sudah dewasa. Kasih sayang dan segala kebutuhan terpenuhi. Bapak sukses di bidang material yang dia geluti. Ibu juga mempunyai toko kelontong yang selalu ramai pembeli. Soal uang, aku tidak pernah kesulitan. Apalagi aku anak tunggal dan kesayangan. Itulah yang membuat aku juga banyak teman. Sayangnya, aku malah salah dalam pergaulan. Selalu keluyuran malam, berjudi dan menenggak minuman haram. Aku tidak sampai meneruskan ke jenjang perkuliahan karena aku merasa tidak memerlukan pendidikan. Karena serba kecukupan, orang tuaku merasa prihatin dan selalu menasihati akan tingkah lakuku. Namun, semuanya aku tidak pernah pedulikan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sampai tibalah ibuku pun harus meninggalkan kami terlebih dahulu karena terkena serangan jantung dan tidak mampu menanggung rasa malu atas perbuatanku. Aku telah menghamili anak orang dan tertangkap kumpul kebo. Setelah kepergian ibuku, bapak lebih jadi pendiam dan sering sakit-sakitan. Dan akhirnya bapak meninggal dunia dalam pangkuanku. Aku masih ingat ketika bapak sedang sakaratul maut dan nafasnya tinggal satu-satu. "Din," panggil bapakku. Saya langsung mendekat ke pembaringannya. "Sepertinya bapak sudah tidak lama lagi, Din. Ibu sudah datang menjemput bapak." Aku pun langsung terkejut dan melihat ke sekeliling, namun tidak ada siapapun. Bapakku tersenyum kemudian melanjutkan bicaranya. "Din, anakku yang baik, aku akan selalu berdoa untuk keselamatan dan kebaikanmu. Jagalah ibadah ya, Din." Aku hanya terdiam sambil berkaca-kaca. "Bapak akan selalu mengawasimu. Mungkin di dunia ini Bapak tidak bisa melihat kamu menjadi anak idaman Bapak.
Namun, Bapak selalu berharap di alam lain Bapak bisa melihatmu menjadi anak idaman Bapak. Setelah mengucapkan perkataan itu, Bapak tersenyum dan pergi selama-lamanya. Aku hanya bisa menangis sambil memeluk jasad Bapakku. Setelah Bapak pergi untuk selama-lamanya, setelah kepergian Bapak, harta warisan semua jatuh di tanganku. Sambil meneruskan bisnis orang tuaku dan mengurangi ketundugalanku, apalagi sekarang aku sudah punya anak istri. Namun dari kurangnya ilmu bisnis dan pengalaman, aku sering ketipu. Belum lagi hutang-hutang pelanggan banyak yang belum dibayarkan. Baru kali ini saya merasakan sulitnya mencari nafkah. Yang dulunya hanya meminta saja sudah beres. Pertama kali mengalami masalah, aku pun mencoba menghilangkan stres dengan kembali mencari teman-temanku di tongkrongan. Di sanalah awal kehancuranku. Aku kembali minum minuman air haram, judi, karaoke, sedikit demi sedikit menguras hartaku. Alih-alih mencari peruntungan dengan gaplai dan mencari togel, bukannya untung malah semuanya habis dan ludes. Dan akhirnya aku terlilit hutang. Dan akhirnya rumah warisan disita bank. Karena malu dengan tetangga sekitar, teman-teman satu persatu menghindar. Tidak ada yang mau bantu. Saya pun memutuskan hijrah ke kota es. Dengan menjual beberapa perhiasan, istri, dan motor Yamaha kesayangan saya, bisa membeli rumah dusun sederhana di tempat baru di kota es. Saya menyesuaikan karena di dusun kami sudah banyak tetangga dan kerabat baru. Aku pun tidak malu bekerja apapun yang saya bisa. Kadang saya pun ngerongsok, kadang kerja serabutan. Yang penting keempat anak-anakku bisa makan. Kadang juga harus menerima belas kasihan dari tetangga. Sampai suatu malam, saya kedatangan tetanggaku yang lagi ngontrak di sebelah gang. Kami pun asik ngobrol dan ngopi, bicara sana sini. Curhatlah kami masing-masing tentang kehidupan kami yang serba kesulitan. Mas, maaf ya mas, jangan tersinggung. Bagaimana kalau kita ambil pesugihan? Tiba-tiba teman tetanggaku ini berkata. Saya sungguh terkejut dan memandang wajahnya dengan tajam. Seperti tahu perasaanku, tetangga saya bilang, "Maaf mas, sekali lagi saya mohon maaf. Bukan maksud saya. Cuman ini saran. Kalau mas mau," tegasnya dengan lembut. Aku hanya terdiam saat itu dan berpikir-pikir tentang saran tetanggaku itu. Hati kecilku seakan-akan berbicara. Bapak ibuku seorang haji. Masa iya aku melakukan pesugihan? Dan kembali teringat pesan bapak saat itu, agar aku selalu menjaga ibadahku. Itu pun belum terlaksana. Belum sempat selesai dalam lamunanku, tetanggaku bicara kembali. "Kalau mas mau, nanti saya bisa antar. Saya tahu kok tempatnya." Saya hanya menatap kembali wajahnya dengan tajam. Tiba-tiba terdengar tangisan anak-anakku dari dalam, yang semakin membuatku bingung. Mereka butuh makan, batinku. Kalau begini terus, mereka pasti bisa mati kelaparan. Yang ada dalam hati dan pikiranku saat itu. Kembali dalam lamunan yang berat. Aku kembali dipaksa sadar dari lamunan. "Gimana mas?" tanya tetanggaku ini.
Baiklah, tanpa pikir panjang lagi, aku menyetujui saran tetanggaku ini. Oh, baiklah Mas, perjalanan itu butuh 3 hari. Pulang pergi ke sana, besok pagi kita berangkat ya, ujar tetanggaku itu. Baiklah, tapi jangan sampai istriku tahu ya, jawabku saat itu. Beres Mas, kalau begitu saya tak pamit dulu. Kemudian tetanggaku pulang dan menghilang di kegelapan malam. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kupandangi istri dan anak-anakku satu persatu. Yang pertama baru SD kelas 6, yang kedua kelas 4, dan ketiga aku belum bisa menyekolahkannya, yang seharusnya kelas 1 SD. Dan yang paling bontot, anak yang masih menyusu. Wajah-wajah yang tetap membuat aku bertahan hidup selama ini. Mereka begitu kasihan. Maafkan aku sayang, lirik terucap di bibirku. Entah jam berapa aku terlelap ketika tangan halus menggoyangkan tanganku. Mas, dicari Mas Karsono, kata istriku. Katanya mau diajak cari kerja. Sambil mengumpulkan nyawa, aku pun teringat obrolan semalam. Aku bergegas mandi dan siap-siap. Singkat cerita, aku berpamitan dan pergi bersama Mas Karsono menuju terminal untuk menuju kota K. Perjalanan kami hanya butuh 4 jam untuk sampai terminal kota K. Kemudian kami naik angkot menuju sebuah pegunungan terpelosok. Setibanya di desa di bawah lereng gunung, kami naik ojek menuju ke atas lereng gunung. Sedangkan uang kami ternyata tinggal 15.000. Setelah tawar-menawar, akhirnya kami harus berboncengan bersama 3 orang, sehingga lebih lama karena perjalanan kami harus membawa 3 beban. Menjelang maghrib, saya dan Karsono sampai di sebuah hutan pinus. Kami diturunkan di situ. Si tukang ojek bilang, "Sudah sampai Mas. Mas tinggal melewati jalan setapak itu untuk ke rumah Mbah Kuncen," kata tukang ojek itu. Lalu kemudian balik arah dan pergi. Aku memperhatikan sekeliling. Sungguh tempat yang menyeramkan. Pohon-pohon besar menjulang, semak-semak belukar tumbuh liar. Lampu-lampu dusun mulai terlihat di bawah. Karsono lalu mengajakku berjalan kembali. Jalan setapak yang tidak begitu lebar. Sebelah kanan kami jurang. Lalai sedikit jatuh tidak akan diketemukan. Beberapa saat berjalan, sampailah kami di sebuah pondok terbuat dari papan. Setelah Karsono mengetuk pintu, terbukalah pintu dan terlihatlah pria tua dengan baju adat Jawanya. Kami dipersilahkan duduk dan dihidangkan teh dan singkong rebus. Setelah berbasa-basi dan saling tanya kabar, Karsono hendak mengutarakan keperluan dan maksud tujuan. Tapi Mbah Kuncen berkata, Wes, aku sudah tahu maksud kalian. Anakmu 4, kamu dulu nakal, tidak pernah menjalankan nasihat orang tuamu. Hehehehe. Kami hanya saling pandang. Tapi apa? Kalian sudah yakin dengan tekad bulat? Kalian tidak boleh main-main soal beginian. Perlu harga yang mahal untuk dibayar, yaitu nyawa. Mbah itu berucap. Sudah Mbah, saya sudah siap. Yang penting istri dan anak-anak kami bahagia. Baiklah, ada beberapa ritual yang harus kalian jalani. Kalian harus berendam di sebuah kolam. Di sana nanti yang membawa raksa gunung akan memilih apa yang cocok untuknya. Dan apabila kalian setuju, kalian tinggal memakan telur rebus yang aku sediakan, tanda persetujuan.
Cukup begitu. Lalu kalian boleh pulang dan menunggu hasilnya. Mbah Kuncen meneruskan perkataannya. Seketika itu kami berdua bersama mengangguk. Baiklah, kami setuju, Mbah. Baiklah, mari ikut saya, ucap Mbah Kuncen saat itu. Kami dibawa ke sebuah kolam di belakang rumahnya. Kami disiram dengan segayung air kembang dan masuk ke dalam kolam yang sebatas leher. Kami disuruh menyelam sekuat-kuatnya sampai ada gambaran seperti bagian televisi yang terlihat. Itulah yang diminta, yang menguasai gunung ini, kata Mbah Kuncen. Setelah selesai, kalian ke rumah lagi. Aku tunggu di sana. Setelah Mbah Kuncen hilang dari pandangan, hawa dingin mulai menjalar dan angin berhembus kencang. Tidak ingin berlama-lama dalam suasana yang horor itu dan menegangkan, kami langsung menyelam. Timbul lagi. Begitulah kami berulang-ulang melakukan ritual, namun masih belum nampak apapun. Setelah mencoba sekian kalinya di dalam kolam, tiba-tiba terlihat terang dan aku tidak merasakan sesak sedikit pun. Yang muncul pertama kali adalah gambar istriku yang lari-lari, kemudian hilang. Lalu anakku yang paling bontot yang terlihat lucu, dan baru belajar tengkurap, tersenyum menggembaskan. Tiba-tiba ada tangan besar hitam berbulu menarik anakku. Seketika nafasku terengah-engah. Aku pun naik ke permukaan. Aku langsung teringat anakku. Jadi dia menginginkan anakku paling bontot. Mengapa harus dia? Dia tidak tahu apa-apa. Dalam lamunan dan pikiran yang melayang, tiba-tiba terdengar jelas di telingaku. Pulang. Pulang. Kenapa kau kesini? Lali pesan Bapak. Yang memberikan rezeki itu Sang Gusti. Pulang. Suara itu bagaikan petir yang membelah dada. Aku langsung tersadar dan tersedak. Aku kemudian melihat telur di sisi kolam. Saya terus keluar dari kolam, terus menghampiri Karsono yang masih timbul naik. Sepertinya dia belum berhasil. Aku kemudian tarik Karsono. Dia pun berkata, "Onopo leh?" Dia bertanya. "Ayo balik," jawabku. "Loh, aku urung rampung," imbuhnya. "Wes, ayo." Sambil kuget, kami tidak berpamitan sama Mbah Kuncen, terus lari menggelandang. Saya tidak peduli waktu itu, walaupun malam pekat yang terlihat. Dengan naluri kami berlari meninggalkan tempat itu. Tidak tahu berapa lama kami berlari, tunggang langgang, terjungkal dan terjatuh. Karsono di sepanjang jalan hanya uring-uringan, tak menentu. Aku abaikan saja, dan kami sudah hampir sampai di pemukiman. Rasa lelah dan lapar membuat kami menjatuhkan diri di bawah pohon yang rindang. Entah pohon apa itu. Kelaparan yang sangat membuat kami tidak bisa berjalan lagi. Terdengar kembali suara itu begitu jelas di telinga. "Makan itu. Ini rezeki dari Gusti." Saya menatap wajah Karsono dan bertanya, "Kau mendengar sesuatu?" Karsono hanya menggelengkan kepala. Kami hanya melongo dan memutar-mutar wajah, tak nampak apapun. Tiba-tiba Karsono berteriak, "Leh, ono bekas sajen." Aku pun menghampiri Karsono. Memang betul, ada sebuah nampan bambu penuh makanan di situ. Tak pikir panjang, kami pun menyantap sampai ludes dan tidak mau berlama-lama di situasi yang menegangkan itu. Kami berjalan kembali. Kami sudah tidak pikirkan bagaimana caranya nanti pulang. Kami hanya berjalan dan berjalan. Sampailah kami di jalan besar, di jalan raya. Akhirnya kami mencari tumpangan
tak juga mendapatkan hasil tumpangan mobil, sepeda motor. Mereka tidak mau berhenti. Akhirnya ada truk yang mau berhenti. Beberapa kali kami harus mencari tumpangan, berganti-ganti mobil sampai tempat tujuan kami. Singkat cerita, saya sampailah di rumah. Ketika sampai, sudah hampir siang waktu itu. Ketuk pintu, terlihat istri membuka tersenyum lembut kepadaku. Lalu aku memeluknya. Terlihat anak-anak yang lagi asik makan. Terlihat diambil bambu, banyak makanan yang lengkap, yang lezat, yang lama kami tidak makan. Karena rasanya lapar yang begitu tidak tertahankan, saya pun ikut makan. Setelah bersih-bersih, aku bertanya kepada istriku, "Kok banyak makanan? Siapa yang hajatan, Dek?" "Oh, kemarin ada orang yang datang ke sini, Mas, mengantarkan gaji, Mas." Aku terkejut. Seketika itu, saya tanya, "Berapa?" Orang itu memberikan 1.250.000, Mas. Yang 250.000 sudah saya belanjakan, tutur istriku. Kemudian aku bercerita kepada sang istri, sedikit berbohong, bahwasanya kemarin saya pergi tidak mencari kerja. Kami hanya bermain-main, bahkan kami sempat terlunta-lunta. Kami tidak pernah diterima kerja, malah juga kecopetan. Akhirnya kami menangis dengan beranggulan. "Terima kasih Tuhan." Baru kali ini aku menyebut nama Tuhan dengan tulus dan merasakan kasih sayangnya. Akhirnya uang sisa itu aku buat modal membuat bakso kuah kecil-kecilan dan membeli gerobak. Entah setelah kejadian itu, ide-ide muncul di benakku. Waktu terus berjalan, yang tadinya aku hanya berjualan dan mangkal di pabrik, kini saya bisa membeli kios. Di tangan istriku yang mengatur keuangan, hidup kami sedikit demi sedikit berubah. Yang tadinya bakso ayam, kini merambah ke bakso daging sapi. Istriku juga pandai bikin tahu bakso. Pesanan demi pesanan berdatangan dengan penuh tekun kami jalani. Sampailah saya bisa membeli sebuah rumah yang kokoh, dan 180 derajat hidupku telah berubah. Saya bisa membeli beberapa kios franchise dan beberapa mobil. Pengalaman yang lalu tidak ingin aku ulangi. Aku lebih mendekatkan diri pada Tuhan, rajin bersedekah dan membantu orang yang membutuhkan. Hingga suatu malam ketika aku sedang melakukan sholat tahajud, terdengarlah kembali suara itu. "Kowe wes sugih, cepet naik haji." Suara itu terjadi terus-menerus setiap saya tahajud. Saking penasarannya, saya ajak istri untuk ikut tahajud. Namun istri saya tidak mendengar suara apapun. Akhirnya istri menyarankan untuk ke seorang kiai. Dari info seorang teman, saya mendatangi seorang kiai. Sambil menangis, saya bercerita dari awal sampai akhir. Ketika istri mendengar soal pesugihan, dia menangis terseduh-seduh. Pak Kiai memberikan nasihat yang begitu sejuk di hatiku. Beliau berkata, "Bapak masih disayangi Tuhan karena doa-doa orang tua Bapak sendiri. Laksanakan apa yang Bapak dengar. Insya Allah itu sangat baik." Kemudian saya disuruh sholat taubat dan memohon ampun kepada Allah dengan setulus-tulusnya. Setelah itu saya dan istri pun pergi haji. Hati saya seperti tersayat-sayat dan begitu tersentuh. Bahagia waktu itu, sedih campur bahagia. Saya merasakan kecilnya diri saya,
saya tidak berhenti memohon ampun dan bersyukur kepadanya, dan tidak lupa berdoa untuk almarhum orang tua saya. Air mata sudah tidak tertahankan mengalir deras saat itu. Setelah pulang dari menunaikan ibadah haji, saya sudah tidak pernah lagi mendengar suara-suara gaib itu lagi. Sampai sekarang, saya pun tidak tahu kabar Karsono. Saya sempat mencarinya, namun tidak pernah menemukannya. Saya hanya berharap Karsono mendapatkan hidayah dan kembali ke jalan Tuhan. Selesai. Demikianlah sahabat horor kisah kali ini. Semoga bisa kita ambil hikmahnya. Saya bersama jajaran dan direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.